Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah لا يمكن أن تسترى من الأموال بالكسرة فالقرآن الكريم فيه هداية غرة وعظة وفرح لمن كان يرجو الله والآخرة وعلى آله وصحبه البرة. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم. Para hadirin sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ke selaku langkah yang pertama puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salim sama-sama kita senyum dalam lubung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kemudian takdim dan kemuliaan yang setinggi-tingginya yaitu kepada Abi Rohani katanya bersama beserta keluarga. Kemudian yaitu kepada seluruh dewan guru yang di dalam dayah Darussalam yang katanya cintainya. Mereka adalah merupakan risalah penyambung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk neba kitanya kepada jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdim kemuliaan luntuan selanjutnya yaitu kepada seluruh para talabah yang di dalam kabilah Aceh Utara bahagian barat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bak malamnya lum adalah merupakan yaitu bantira, karena ganto daripada yang hakikat roy pegahba ni bak malamnya yaitu tungku pahmi urang bilik lum dan urang daerah lum. Teman dikarenakan leganya ka berhalangan maka ni ganto bak ulun tuan. Jadi dikedi untuk bertuh bak tengah rauh nya sama-sama katanya kita dikarenakan bantira wajih menang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak sabuh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan yaitu keturunan cucu anak Nabi Adam. Bahkan tunggulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nabi mulia cucu keturunan Adam. Dikarenakan bak ketanya cucu keturunan Adamnya yaitu dua buah faktor. Bahkan Allah nabi mulia ketanya anak Nabi Adam dikarenakan bak katanya yaitu dua buah faktor. Yang pertama yaitu adalah bak manusianya nanubuh li Allah Subhanahu wa Ta'ala dua buah perkara. Nya sebagaimana li katanya ka sering dengar bak tungku-tungku bak gure-gure dan bak khatib-khatib yang berkhutbah, bak tungku-tungku yang bertakziah. Putra dua buah perkara tersebut
yaitu sebagaimana yang katanya maklumi bersama, yang mana bak katanya manusia nanebuh li Allah Ta'ala, yaitu nafsu dan akal. Bak malaikat li Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma nebuh akal sagai, hana nebuh nafsu. Bak binatang cuma nebuh yaitu akal. Bak binatang yaitu cuma nebuh li Allah nafsu, hana nebuh akal. Bak manusia akal na nebuh, nafsu na nebuh, sehingga mulialah makhluk yang paling mulia di permukaan bumi yang fananya, yaitu manusia. Beranjak kepada sejarah asal mula di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang menciptakan nafsu, maka oleh diciptakan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nehai nafsu tersebut ke hadapan Allah. Nepeduk nafsu di ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian netayang bak nafsu. Hai nafsu salim dan sogata, ijawab li nafsu, lub ijawab li nafsu, ke kah. Nyambai jawab li nafsu, nafsu kata betul ijawab. Maka olehnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nicak nafsu tersebut, diikat bak malaikat untuk nanti dalam neraka selama 1000 tahun. Lalu selama 1000 tahun tersebut sudah berlalu, maka dibangkit nafsu tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipeduk di hadapan Allah, ditanya dengan pertanyaan yang sama, yaitu hai nafsu tolong kata. Juga nafsu tersebut dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu ke kah. Kemudian dijawab nafsu tersebut nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka di kali yang selanjutnya. Kemudian selama 1000 tahun pula sudah berlalu, dijawab nafsu tersebut dipeduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Putra ditanya, hai nafsu tolong dan sogata. Bahwatanya nafsu kalimah dungku karena kata dalam neraka, maka jauh dari nafsu. Lomnya adalah yaitu merupakan penunjuk drone ya Allah, sedangkan drone ya Allah adalah merupakan yaitu urut yang pujud lom. Maka awatanya tu nekun le Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra nekun hai nafsu dah kerhuta. Maka kau si berangkasa urang yang hudat di atas permukaan dunia, ikut saja kata ibatih putra yang kata pegang, maka urang tersebut sehingga urang akhirat akan lumpasa saja kata dalam neraka. Kemudian di sisi yang lain, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, dipeduk akal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditanya mbak akal, putra ditanya, ya akal salim dan sogata. Ijawab li akal, lum adalah merupakan yaitu penunjuk drone ya Allah, dan sedangkan drone merupakan yaitu suatu zat yang pujud lum. Betul kata akal, maka sosi berangkasa manusia yang ikut kata hidup dalam dunia, maka orang tersebut singgah akan lempasapat sedang kata yaitu putih dalam dalam syurga. Nyan banggakan. Jadi untuk lanjutannya tunggu taturi kiban nafsu dan kiban akal. Untuk taturi lanjutannya kiban akal, kiban nafsu tidak ada kiban nafsunya tidak ada karena nak yang matematik. Untuk taturi lanjutannya sidra orang yang paling berakal. Basi orang para sahabat ditanya kepada Rasulullah. Nijak para sahabat dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah man a'lama. Soalan dunianya ya Rasulullah, orang yang paling malim. Soalan dunianya ya Rasulullah, orang yang paling afdal. Soalan dunianya ya Rasulullah, orang yang paling mulia. Dijawab oleh Rasulullah, yaitu al-aqil, orang yang berakal. Tema tunggu untuk kategori tidak ada orang yang mengakai oleh Sayyidah Aisyah.
pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu ciri-ciri orang yang berakal na limang boh perkara. Ciri-ciri orang yang berakal oleh Sayyidah Aisyah mengatakan yaitu na limang boh perkara. Jika dah timak sama-sama oleh kedanya dungku tagalan puke naruh oleh kedanya dalam ciri-ciri orang yang berakal. Menyaruh alhamdulillah dan tak dungku singah kedanya akan batal oleh Allah dalam syurga. Tapi menyahanaruh oleh kedanya dalam ciri-ciri orang yang akan disebutkan di hatinya kedanya na'udzubillah akan dicelak oleh Allah Subhanahu wa taala kedih dalam neraka. Yang pertama ciri-ciri orang yang berakal yaitu adalah orang yang pendiam. Ciri-ciri orang yang berakal yang pertama, Sayyidah Aisyah mengatakan secara zahiriat yaitu dialah pendiam. Tiban pendiam, bagateh orang anak kuat pegah ba. Dikarenakan menyale katanya le tak pegah ba. Di saat le katanya tak pegah ba nyan le katanya tanpa dasadari sehingga katanya akan roh tak pegah yang kon. Tinggal long tuan dungku yuh mantang long jakbut sidih di kampung. Ruh kolom long berangkat kena udayah Nurul Salamnya. Kitab yang long tuan butnya adalah merupakan kitab Jawa yang mana kitab tersebut adalah ringkasan daripada kitab Imam Hujjatul Islam Abu Hamid yaitu Imam Al-Ghazali. Putra menulis di dalam kitab tersebut, menulis di dalam kitab tersebut yaitu bahawa sungguh lisan katanya baru oleh katanya tak kuasai akan lisan katanya nyo di saat le katanya dohlong tak betutu. Sama dengan putra. Kedudukan lisan katanya yuh golong tak pegah aba, yuh golong tak pegah aba adalah yaitu merupakan sebagai prajurit, sedangkan tubuh katanya adalah merupakan yaitu raja. Cuma di saat dia katanya kata mudutu, kata pegah aba, nyan akan menjadi yaitu lisan katanya sebagai raja, sedangkan tubuh katanya yaitu sebagai prajurit. Bangka lagian le katanya akan tak lakukan putra yang dipegah le abahnya. Bangka tak pegah tunggu bangka tak pegah hingga kalimat laju-laju tetapi tak pegah kedua didanya bunoi pegah dengan di mana hanya pegah bangka pegah lagi. Mana lagi kira di mana itu elu itu malai. Duduk nak menempat dengan orang je. Pada pegah apa ni ada pegah apa kalau lo dekaruh dah pegah. Nyan adalah merupakan binasa urangnya dikarenakan abahnya urang. Maka le kedaya dengku baik le tak dah pegah apa. Dikarenakan dia pegah le Rasulullah dalam sebuah hadis. Idza tammal aqlu qallal kalamu. Apabila si dalam manusianya ka sempurna akal, nyo manusianya hanalu dipegah apa dengku. Dalam artian kata le katanya hanalu tak pegah haba yang hana membawa kepada ukhrawi. Gaduh tak pegah apa dunia tapi gaduh tak pegah ilmu meno medeh tamupan kalau tak pegah kegop. Nyan adalah haba yang hana membawa kepada ukhrawi. Tetapi punya haba yang membawa kepada akhiratnya hana daleh hana je kepupu tak je BBE ina. Contoh lagi tunggu cuma le menggeing mulai pos 7 sampai pos 10 le jem geduk matang napu kepegah. Nyan hana pupu pakan dikarenakan nyan adalah haba yang membawa kepada akhirat. Pakai antara urungnya dengan urung lain tunggu pakan yang dikarenakan karena tutu. Pecah antara partainya dengan partai lain pakan yang karena tutu katanya tunggu. Maka baiklah tak ada pegah haba kibanci le katanya tam berarti kerode tabut Quran matang ibili tam berarti butiga dikarenakan lebih dom lawinnya yaitu nak bangun sabah zikir idih pak sago idih likut
yang nan majlis tersebut iaitu majlis khairullah. Ya. Maka hina le kena yang berarti-arti keluar daripada datuh hina anak ampu-ampu lebih hidup dan berarti-arti pilih bak sagoji. Ya, bang kena. Yang jauh datang pakai dah pegang jauh tunggu. Karena kan yang beroji hina bak sagonya hina, yang bak tung hijaunya hina, yang adalah lokasi hina tempat mupatnya. Nah, tu yang lewat hina pegahnya bak tung hijaunya hina, duk mupat baik di ura-ura lagi nyo. Yang beroji baik di ura-ura lagi nyo ataupun di ura-ura di malam-malam puasa. Bahkan urang-urang mereka anak kerja terawih hinan gedung sampai gemumpat hinan bak tung hijaunya. Gemumpat kepegah ke urang kalau tak tiga ke ibadat kalau kaji. Ya bang. Tapi alhamdulillah dan tanku. Ya bang. Lam padu-padu uronyo kamu ubah tung hijau tersebut dari berkat adalah majlis mupat. Dino kamu ubah kepada majlis khairullah. Jadi mari kita katanya dino sama-sama tak maju tempat zikir majlis tersebut. Ha? Bahkan dikarenakannya adalah salah sebuah ciri-ciri orang yang berakal. Dikarenakan di saat katanya kada pegah abahnya duku makin lalai di bulalai dua kepada katanya akhirat hingga katanya menyebabkan iaitu kepada benak hati. Bangka benak hati le katanya dukunya kasusah itamang ilmu agama. Sedangkan le katanya tajak kena udayah tunggu iaitu untuk tajak menuntut ilmu agama. Tema apabila ada katanya ka benak tunggu nyo mati tunggu bak tabut bro daya akan hancur tabut tunggu. Tapi dibancit tak meratib ketiga-tiga dikarenakan nepegah dalam sebuah kitab tunggu, kitab yang luntuan baca, yang mana kitab tersebut adalah ringkasan yang dikarang oleh Ustaz Abdul Samad Al-Palembangi. Ya, Mbak. Putra mutulis di dalam kitab tersebut yaitu apabila si dorong ate manusianya ka benak nyo untuk apabila ate manusianya ka benak untuk yaitu untuk sehingga ate tersebut terus lagi anak batai. Sedangkan untuk terpecahkan anak batai tersebut dia katanya perle kepada yaitu palai. Palai yang katanya gunakan yaitu adalah nepegah di dalam kitab tersebut yaitu berzikir. Maka mereka katanya adapun jadual bak sagonya nina zikir majlis tersebut yaitu yang golong-golong duku. Mulai po 12 biasa hinan kagum mulai. Supaya kepu dah pegamanan supaya dia katanya makjid kesalah tidrau urang ciri-ciri urang yang berakal. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang berakal yaitu adalah orang yang hanya memiliki sifat emosional. Dalam kurung garis miring yaitu orang yang dapat menahan kemarahannya. Bahasa Aceh duku orang hanya bagah bengeh. Kiban bengehnya duku. Ya mihana mau bengeh loh. Dipegang di dalam sebuah kitab bengehnya bahwa sungguh kemarahan itu adalah merupakan sebuah tipu yang mana tipu tersebut akan teruk bak gedanya wate gedanya hantu akan maksud nyan takrif bengeh tunggu. Contoh dah pegang hal gedanya dino dah jabut dah jauh daya tre bacut kada jauh daya dari belah honda bak ma bak ayah tu. Hang ketemblo, bengah tu tunggu. Kebiasaan kebanyakan dia katanya bengah tu. Ya, bang. Tam cewek tu buku tatre buka. Muka kangen go. Bengah tu tunggu. Yang cukup dah bengah. Hojak bengah tu. Pak kejadian bulu mati boh ya. Yang dia tiga mati boh. Kawin go. Tinggi ika. Ya, bang ya. Yang dikarenakan bengeh katanya pakan dikarenakan hantruk maksud. Contoh tunggu, pembunuhan pertama sekali terjadi di dunia yaitu wate Kabil yaitu Jipoh membunuh akan saudaranya yaitu Habil. Di dalam undang-undang
keturunan Nabi Adam. Anak Nabi Adam tunggu tiga lahirnya berpasang-pasang. Tiga cah dua anak, lagi cah ni kami kena tiga lahir dua anak. Menancik keturunan anak Nabi Adam. Jadi dalam peraturan dikarenakan manusia di bawah dengan hana manusia yang lain, peraturan ini yaitu pasangan Kabil berkahwin dengan Habil, dengan pasangan Habil. Pasangan Habil berkahwin dengan pasangan Kabil. Dikarenakan pasangan Kabilnya lagak-lagaina sehingga hang diterima li Kabil. Bahkan karena pasangan Roy lagak, kepuka berkahwin dengan pasangan Gob yang hana lagak. Sehingga di bawah dengan itu terjadilah pembunuhan pertama sekali di dunia. Bahkan dikarenakan handro akan maksud. Yang dikarenakan legedanyo, maka menyo legedanyo dungku bagah-bagah bengeh. Beu ikut legau ka bengeh. Nyo ikut ka bengeh. Nyan legedanyo dipegah le Rasulullah urut hana makai. Yang merupakan yang kedua. Kemudian yang kedua ciri-ciri orang yang berakal yang kedua yaitu dipegah le Aisyah, yaitu adalah orang yang bersifat dengan sifat tawadhu. Ibadungku tawadhunya keren kita dengar. Bahkan nan kena putra na tunggu tawadhu. Dimana hana putra tawadhunya. Yang nekalan di dalam kitab Taisir Akhlak Kiban Ketarikh. Benar ketarikh. Bahwa sungguh tawadhunya adalah merupakan sebuah sifat yang hidup di antara kemuliaan dan kehinaan. Adik pula kena duku. Lagi tanya hana ada perayaan road dan hana ada penghina-hina road. Menjaga bilik motor danyo dai Honda. Menjaga bilik Honda danyo dai dengan mentok. Nyan ba. Nyan bajana, nyan masa thon 70 je mun. Thon nek lo je mun. Menyadino putra. Menyadino Honda motor kapai. Ba dengar putra ba dengar motor. Nya urang motornya adalah urang yang tawadhu. Dikarenakan bahkan berada di antara kehinaan. Maka orang yang motor yang Cina baik tak pegah dia katanya pada kalian dia katanya ulama kaki motor umah nak janli ulamanya nya kagak budaya nya. Nak janli. Yang adalah keamalkan hadis Nabi putra yaitu pertengahan. Baik le katanya tunggu kadang ladung baje kablo peng dina lah baju ka. Datuk baje bekah bahkan datuk baje bekah mai gila go rumah tawadhu haji. Anak bertima. Kau lagi yang tunggu. Tapi dibanci lagi nak roy. Mia turun doha wai kibang ke dajak melaku linggang tapi gang melaku hijau. Tangui melaku tubuh dapat jauh melaku atra. Yang lagi yang betul orang tawadhu, angka lagi yang lagi danyo kiban lagi nadro daju. Oh baik harta duduk no danyo datu mesti hidung mono tik kaya aku kan. Oh hija, sapu dedak. Yang lagi yang duku. Menaci lagi danyo, nang motor kena sabah pangin malu. Tepat dia tu. Yang kanci lagi yang dibaci lagi nadro. Yang adalah merupakan yaitu ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri orang yang berakal. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa sungguh di dalam utak manusia, di dalam ulai manusia nyonya dipeduk oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dua buah rantai. Rantai yang pertama yaitu tumbuh kedih ulangan yang ketujuh. Sedangkan rantai yang kedua yang di dalam utak katanya tumbuh kedih ke dalam bumo yang ketujuh. Maka di saat saudara orang bersifat dengan sifat tawadhu, berpakaian dengan pakaian yang tawadhu, maka rantai yang di dalam utak manusia tersebut bersinar kedih ulangan yang ketujuh. Sedangkan wadah manusianya bumbung roy, ibu hayi roy, ibu hebat roy, sedangkan lu yang paling kah. Maka rantai tersebut akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kedih dalam bumo yang ketujuh. Sebagaimana yang katanya depu sahanyo
yaitu bahwa surga itu berada di langit yang ketujuh dan neraka yaitu berada di dalam bumi yang ketujuh. Yang adalah merupakan ciri-ciri yang kebetulan. Yang kebetulan ya? Kata nanti mah. Kemudian ciri-ciri urang yang berakal yang keput, yaitu adalah urang yang mengajak ataupun urang yang memperingatkan urang lain dengan perkataan yang god. Contoh dungku lagi tanya, orang dajak berjalan takalan urang yang hana tembayang, dah pegah dengan gagak kiban dah pegah. Hai dungku kaya azan ni, ya dah tembayang ini. Ya benar, yang adalah urang mengajak ke dalam perbuatan yang god, yang adalah merupakan ciri-ciri urang yang berakal. Baik dia katanya dungku ai pegah legok, ada yang hidupku pekan anak-anak tamu urang jehron anak tembayang bah mana nak gede, naro ngapo tengok. Yang hana makai dengan pegah li Rasulullah. Kakak? Kemudian ciri-ciri yang kelima, yaitu ciri-ciri urang yang berakal yang kelima, yaitu adalah urang yang beramal soleh. Ciri-ciri yang berakal yang kelima yaitu urang yang beramal soleh. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum fil jannah. Apabila saudara urangnya beriman dan beramal soleh, maka urang tersebut akan dipasa oleh Allah Subhanahu wa taala kedih dalam syurga. Amalan salehnya dungku jai dekat. Salah apa amalan saleh, yaitu perbuatan yang saleh dia katanya orang wate dajak berjalan dan debit uluannya yang guna takhir. Bahkan karena senyum itu adalah merupakan ibadah. Nya oleh katanya dungku orang wate dakalan dungkunya merupakan dungku lain. Berapa berjalan hana mungkin di gebu punai pemegerang obdraw nah. Hana mungkin di mata menan muka betul seolah-olah sama-sama haji. Dungkunya gagak idra ke balik ke buka bukemi. Tunggu je ni menan. Lebih-lebih alam lagi katanya dungku kadang tungku tanya dajak daya hubud bacut berapa kadang ku daya raya. Tanya bekem lagi tanya kadang berada ana mi be. Di urang daya haji. Kadang alah hau di bekem takut ai perempuan ku. Bahkan yang mandung deku dikarenakan lagi tanya hana sama-sama lagi tanya bro ni kepada orang lain. Tapi kibanci lagi tanya deku awak dah merempak dengan orang-orang lain lebih-lebih dalam sesama tungku nyawa lagi tanya guna takkan. Bedah bijadatan ilmu deku saja ante. Apabila yang hana dah bubut, yang merupakan pegah oleh Nabi adalah salah tidak ciri-ciri orang yang hana berakal. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, yaitu orang yang beramal saleh akan dipata oleh Allah Subhanahu wa taala kedih ke dalam syurga. Amalan salehnya tunggu dia datang. Teman, amalan saleh yang paling berharap apa syurga awak ada jikalau yaitu nak buat perkara. Awak ada jikalau di syurga berharap ibu bahai. Lagi orang hamil kalian bawa malam putih na berharap ibu bah. Mana di syurga awak kalian berharap ibu bah. Yaitu nak buat perkara. Apabila berbuah perkaranya oleh katanya haid dan bubut dalam daya hina dukun dadu haid dan bubut, maka baik terharap hingga kampung duku akan haid dan bubut. Sudah berbuah perkaranya, yaitu yang pertama urang di dalam hadis kepegah kedua ada pegah katanya al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada putbah golongan manusia. Yang pertama yaitu urang yang qalilul Quran, urang yang sering baca Al-Quran. Yang kedua, dia pegang cepat dibacut, urang yang pelihara lisan. Urang yang pelihara lisannya hana payah dah pelih jadi buka matakan dan malikul punya yaitu urang yang jaga lisan hana kuat pegang abah. Kemudian yang kedua yaitu wamut imul kinan, urang yang beri makanan kepada urang yang membutuhkan. Lekadanya dadu hidayah hino kadang nangon tu kabangai mengeroi hidungan.
tak baru ruko tiba. Kapra ke itu kapir ko apa. Baik lagi nanya orang sedekah nunggu orang tak kaya tu. Nya nak mana? Bahkan orang tak di tetap sedekah, orang tak kaya tapi guna dalam sedekah. Lebih-lebih long lagi nanya kadang kadu hidayah hino telan ngon di telan budaya. Kepada babu dua ni. Kali kepada bu. Kepada dengan dia. Kemudian yang keempat iaitu adalah orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang hana payah dapat pahala itu bukan dalam bulan puasa. Datang masjid, datang melazah sering kena dengar-dengar. Yang kamadakan malam bulan Ramadan tadi. Maka ono kemadang tunggu yang dapat Tuhan sampaikan lebih dan kurang Tuhan lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.